Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi Dawid tuqa wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Saya akan menyampaikan sedikit sambutan karena waktunya sudah cukup sore. Juga ini HP saya sudah mau habis. Seterusnya sudah mau habis. Karena saya berdasarkan HP. Jadi peringatan untuk diri saya itu sudah banyak. Kaki sudah 3, mata juga sudah 4 lebih. Jadi banyak tanda-tanda yang barangkali memang setiap manusia akan mempunyai. Hadratul mukarramin wal mukarramat wal muhtaramin wal muhtaramat, terutama Bapak Ibu wali santri dan adik-adik kami, Neng Masfuhah Hisam, Neng Lulu Hisam, dan anak-anak santriku, baik yang dari Ainul Yakin 4M maupun dari Madrasah Aliyah Unggulan. Di sini ada murid saya yang dari MAU yang sudah menjadi guru, yaitu Ustadz Zul Amri, yang saya amanati untuk mengkoordinir streaming dari Kalimantan, tapi sudah jadi orang Mojokerto. Tadi juga pembina untuk program tahfidz itu juga murid saya, Ustadzah Hikmatuddiniyah, ya. Dan saya kira sambutan saya simpel saja. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan yang penuh barokah ini kita masih ditakdirkan oleh Allah untuk bisa bermuajahah, bertemu muka, mendapatkan karunia Allah berupa nikmat Islam dan iman, sehat dan sempat. Karena mungkin ada wali santri yang sehat tapi enggak sempat datang ke acara ini. Oleh karena itu, marilah kita syukuri bersama nikmat dan rahmat Allah yang telah dianugerahkan kepada kita semua. Alhamdulillah. Yang kedua, marilah kita curahkan sholawat salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW yang menjadi tauladan kita bersama. Semoga kita bisa menjalankan syariat yang dibawa beliau, dan kita semua akan diakui sebagai umatnya, dan nanti akan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Allahumma amin. Yang ketiga, saya sampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh pihak yang telah ikut andil
penyelenggaraan dan suksesnya acara Akhirus Sanah Asrama Putri 4M Ainul Yakin periode 2003-2004 ya. Ya. Yang selanjutnya juga terima kasih yang tidak terhingga, terutama ikut serta dalam menyukseskan acara pada sore hari ini oleh para panitia yang tidak kenal lelah, nggak kenal waktu, sampai larut malam menyelesaikan dekorasi, karena yang dipakai adalah serba Jawa. Jadi makanya tadi nggak pernah carian, ketahuan ya. Semuanya pakai Jawa. Nah, sampai pembawa acaranya juga memakai bahasa Jawa. Saya suruh pakai bahasa Inggris kuno. Jadi kita ikut menjaga kebudayaan kita sendiri. Ya. Insya Allah nanti dalam acara hiburan juga ada pembacaan puisi juga berbahasa Jawa. Untuk selanjutnya, saya hanya mau cerita. Dan cerita ini adalah kisah nyata, bukan fiksi seperti kisah 1001 Malam. Tetapi ini adalah kisah nyata yang disampaikan oleh ulama besar di ibu kota Syria bernama Syekh Hisham al Syekh Hisham al-Burhani. Jadi Syekh Hisham al-Burhani itu setiap mengadakan pengajian umum itu selalu cerita kisah nyata ini. Karena kakek dari Syekh Hisham Burhani ini namanya Syekh Said Burhani, cerita langsung kepada cucunya bahwa suatu hari ada orang yang profesinya penggali kubur. Tukang penggali kubur, kalau bahasa Arabnya hafar. Hafar namanya tukang penggali. Di sini penggali kubur. Jadi bahasa Arab ini barangkali juga semuanya pada tahu. Ada namanya tukang besi, namanya haddad. Ada tukang kayu, namanya khossab. Ada namanya tukang gali kuburan namanya khafar. Nah, singkat cerita, Syekh Said al-Burhani ini didatangi oleh seseorang yang namanya Syekh Abdurrahman al-Khaffar. Jadi profesinya itu dipakai nama julukan. Jadi Syekh Abdurrahman al-Khaffar ini semula tukang gali kubur, orang awam sama sekali. Ya, suatu saat didatangi oleh seorang perempuan, minta tolong untuk digalikan kuburan.
Tidak lama selesai, datanglah orang perempuan tadi bersama pelayat yang lain dengan membawa jenazah. Begitu jenazah diturunkan di liang lahat, Abdurrahman Al-Khafar ini melihat taman surga ketika dia meletakkan jenazah dari anak orang perempuan tadi. Setelah melihat taman surga, lalu dibawa pergi sama dua malaikat. Saking kagetnya, Syekh Abdurrahman Khafar ini semaput, apa itu? Tidak sadar. Ya, tidak sadar. Lalu mungkin kalau sekarang dikasih air gitu ya, akhirnya begitu sadar, begitu siuman, ditanya sama orang-orang yang di sekitarnya, kamu kena apa? Masya Allah, ini belum saya pernah alami, belum pernah saya alami. Saya selama pegawai menggali kubur, ini baru pertama kali saya melihat ada jenazah. Begitu saya letakkan di liang lahatnya, saya lihat taman surga yang indah sekali, dan jenazah yang saya taruh di liang lahat ini dibawa lari oleh dua malaikat. Akhirnya saya nggak sadar diri. Katanya orang-orang itu, wah, ini terlalu banyak imajinasi ini. Dikira apa? Bohongan. Ya, udah biar orang nggak percaya. Yang penting saya mengalami sendiri. Beberapa bulan kemudian, si perempuan itu datang lagi. Minta tolong lagi kepada Abdurrahman Khafar ini untuk menggali kuburan lagi. Kasusnya sama. Begitu jenazah datang, lalu dimakamkan, ditaruh di liang lahat. Begitu ditaruh di liang lahat, si Abdurrahman Khafar ini melihat taman surga lagi dan dibawa lari jenazahnya ini oleh dua malaikat itu. Akhirnya nggak sadar lagi. Orang-orang yang melayat ini, loh, ini ada apa ini? Mesti ada. Ini nggak bikin-bikin ini, nggak imajinasi ini. Ini betul-betul kenyataan. Dia ceritakan sama. Apa yang kamu alami sampai ada dua jenazah yang mengakibat kamu tidak sadar, diceritakan sama. Nah, setelah itu si Abdurrahman Khafar ini mencari perempuan yang minta tolong tadi. Dicari, mana perempuan tadi? Mana perempuan tadi? Akhirnya sudah meninggalkan tempat tapi dikejar. Wahai perempuan, ya mar'ah, saya ingin tanya padamu, kamu harus menceritakan dengan yang sebenar-benarnya. Sebetulnya siapa yang baru saya kubur itu? Akhirnya si perempuan tadi itu menjawab, saya adalah ibu dari jenazah yang baru dikubur itu. Lalu apa profesi dia dan apa yang dilakukan dia? Kok sampai mempunyai karomah, mempunyai kemuliaan sebesar itu? Apa yang dia lakukan? Terus yang dulu itu siapa? Yang dulu itu adalah adiknya. Ini adalah kakaknya. Adiknya yang dulu itu sedang menjadi santri, sedang menuntut ilmu, seperti anak-anak kalian, seperti kalian. Ya. Jadi betapa orang yang menuntut ilmu itu luar biasa. Ya. Tentu itu harus dibarengi dengan ijtihad, dengan sungguh-sungguh, dengan ikhlas nyantrinya. Ya. Jadi anak saya yang dulu itu profesinya adalah sebagai santri ngaji agama. Nyantri seperti kalian ini. Terus yang barusan dikubur siapa? Itu adalah kakaknya.
Dia profesinya sebagai tukang kayu. Hasil tukang kayunya dipakai untuk membiayai adiknya mondok. Maka si Abdurrahman Khafar ini yang akhirnya menjadi syekh besar di Damaskus langsung lari mencari masjid yang dekat dari pemakaman itu untuk ikut jadi santri. Dan perlu saya sampaikan bahwa makam yang ada di tengah-tengah ibu kota Syria terkenal itu, makam itu, kuburan itu adalah penuh dengan penghuni sebagian istri Rasulullah, termasuk Siti Hafsah binti Sayyidina Umar bin Khattab, termasuk Siti Ummu Salamah dan Ummu Habibah. Itu makamnya di kuburan itu. Termasuk muadzin Rasulullah yang terkenal, siapa namanya? Bilal bin Rabah. Ya, itu di situ, di tengah itu. Jadi Ning Iput pernah ke Syria dan insya Allah sudah pernah berziarah ke makam itu, ya, yang saya sebutkan tadi. Dan di situ banyak para penghuninya atau penghuni kuburannya adalah para syuhada, para aulia, para ulama-ulama besar, para pemikir-pemikir Islam, mujaddid. Jadi pemikir-pemikir baru Islam juga dimakam di situ, ya, yang sampai sekarang menjadi rujukan kitab-kitab karangannya di perguruan-perguruan tinggi Islam. Ya. Ceritanya Abdurrahman Khafar ini ngaji di Syekh Said Al-Burhani, ya, kakek daripada Syekh Hisham Al-Burhani. Datang bertemu dengan Syekh Said. Ya Syekhna, saya datang untuk ngaji. Gak percaya. Syekh Said gak percaya. Ngaji? Sekarang. Kamu sudah hampir 50 tahun mau ngaji. Emang kamu habis mimpi apa? Akhirnya dia ceritakan. Profesi saya adalah penggali kubur. Saya baru saja bertemu dengan peristiwa yang luar biasa. Belum pernah saya temui, yaitu mengubur jenazah. Saya dipertontonkan, saya diperlihatkan taman surga yang sama kali indah sekali, belum pernah saya lihat. Dan jenazah yang saya baru letakkan di liang lahat itu dibawa oleh 2 malaikat. Akhirnya saya pingsan. Dan itu yang kedua kali. Yang pertama kali juga sama. Ternyata saya tanya ibunya, profesinya yang satu, yang meninggal pertama itu adalah menjadi seorang santri yang sedang menuntut ilmu di pesantren, dan yang kedua kakaknya ini bekerja sebagai tukang kayu, upahnya untuk membiayai adiknya nyantri. Makanya saya kepingin jadi santri. Sudah hampir umur 50. Siapa kira-kira yang hampir 50? Ya. Kalau sekarang kan begini, orang-orang umumnya begini. Nak, bapak ini bodoh, tapi jangan sampai bodoh seperti saya. Sementara bapaknya yang mengucapkan ini sebetulnya masih berkewajiban untuk menuntut ilmu. Karena utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan ibu sampai ke liang lahat. Jadi tidak ada batasan mencari ilmu itu bagi siapa saja. Jadi jangan merasa bapak-bapak sudah enggak waktunya. Masih menjadi tuntutan untuk mencari ilmu. Sekarang ini gampang. Bapak semuanya saya kira punya seperti ini. IP ini bermata 2. Ke atas, ke bawah, tajam dua-duanya. Ke atas adalah positif, kalau ke bawah adalah negatif. Makanya
kalau kita punya HP, manfaatkanlah dengan sesuatu yang positif. Semuanya ada di sini. Bapak mau apa saja, kitab-kitab apa saja, dengan bahasa apa saja ada di sini. Ya, tergantung kepada kita. Ya. Jadi sekarang percetakan, toko-toko buku, toko-toko kitab merasa dirugikan dengan adanya HP atau IT. Ya, karena apa? Orang sudah nggak perlu beli lagi, cukup dengan apa istilahnya? Apa? Browsing, cukup browsing. Buka apa? Mau bab apa? Mau hukum apa? Semuanya ada. Bahkan kalau kita ingin tahu bagaimana menurut pendapat Imam Syafi'i, bagaimana menurut pendapat Hanafi, kita tinggal milih. Kita ketik umpamanya hukumnya perkara yang membatalkan wudhu menurut mazhab Syafi'i. Tek akan keluar. Mazhab Hanafi keluar. Syafi'i apa? Hambali keluar semuanya. Apalagi yang kurang. Ini makanya HP ini adalah bagaikan pisau bermata dua. Tajam ke atas juga tajam ke bawah. Tergantung kepada kitanya yang mengoperasikan. Dari kisah tadi, pertama sudah saya singgung bahwa menuntut ilmu itu tidak ada batas umur, tidak ada batas usia. Kedua, ini adalah ladang surga bagi Bapak Wali, Bapak Ibu Wali Santri. Bahwa Bapak Ibu memberi nafkah, mengeluarkan biaya untuk putrinya ngaji, putrinya mondok, itu luar biasa. Seperti cerita tadi bahwa kakaknya ini nggak ngaji, tapi dia kerja untuk biaya adiknya yang ngaji. Demikian juga Bapak Ibu dengan apa nggak mengenal waktu, ya semua apa yang diminta oleh anaknya yang sedang mondok diberikan, ya tentu saja ada filternya. Jadi tidak boleh atau tidak etis kalau kita apa namanya memberikan sesuatu yang di luar batas, ya. Artinya umpamanya, nak ini ada uang cukup 1 bulan, berapa ini? 1 M, nggak masuk akal. 1 bulan cukup berapa ratus gitu aja, ya. Jangan sampai 1 hari 100. Kalau 1 bulan berapa itu? 3 juta. Ya, itu melebihi batas. Israf namanya. Itu israf. Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah tidak senang kepada orang-orang yang berlebihan. Ya. Jadi ini cerita yang intinya bahwa satu, menuntut ilmu itu tidak ada batas. Yang kedua, memberi nafkah untuk orang anak yang sedang menuntut ilmu itu luar biasa pahalanya. Ya, insya Allah semua yang Bapak Ibu keluarkan untuk biaya mondok putrinya ini insya Allah akan memberikan barokah dunia dan akhirat. Allahumma amin. Saya kira itu dari saya. Dan yang sebelum terakhir, sebagai hak Adam. Hak Adam atau hablum minan nas. Manakala kalau sampai hak milik Bapak, entah itu berupa 1 sen, 2 sen, 1.000, 2.000, kalau sampai terpakai oleh saya, kalau sampai tertelan ke dalam diri saya mohon untuk dibukakan pintu keikhlasan. Adam ini tuh tampaknya remeh, tapi itu luar biasa bahayanya. Ya,
Karena orang banyak nanti di akhirat itu amal ibadahnya bangkrut, atau istilah perbankannya apa? Defisit, rugi. Kok amal saya kok dapat segini padahal? Nah, itu karena apa? Karena ada hak adami yang belum dilunasi. Bahkan marhum wal maghfurlah Kiai Bisri Samsuri dari pondok pesantren mana? Denanyar, itu ketika ada keluarganya yang meninggal dunia, termasuk putrinya. Putrinya Kiai Bisri itu dikawin oleh guru saya, Kiai Abdul Fattah Hashim Tombak Beras. Ya. Begitu untuk 3 hari semuanya anak cucunya dikumpulkan dari ketika Kiai Fattah wafat, dikumpulkan semuanya. Ini sebagai hak adami, bahwa hak warisan ini harus cepat diselesaikan, karena ini akan berdampak kepada almarhum dan almarhum. Jadi kalau siapa, berapa harta bendanya, harta warisannya berapa, langsung disaksikan atau dianjurkan oleh Kiai Bisri Samsuri itu untuk segera diselesaikan. Bagiannya Bunyai berapa, bagian anak putranya berapa, untuk bagian anak putrinya berapa. Siapa-siapa yang mahjub itu artinya terhalang, tidak dapat warisan. Ada hak warisan itu terhalang sama sekali, ada hak warisan yang terhalang tapi berkurang, yang asalnya 1/4 menjadi 1/8, yang asalnya setengah menjadi 1/4. Semuanya diselesaikan dalam tempo waktu sebelum 7 hari. Itu hak adami. Ya. Karena apalagi kalau warisan itu bukan hak kita, jangan sekali-kali menikmatinya. Ya. Jadi itu hak adami. Karena akan mengakibatkan defisit atau kerugian amal ibadah kita nanti di akhirat. Nauzubillah min dzalik. Jadi saya kira itu kalau ada sedikit saja umpamanya terpakai oleh saya hak Bapak Ibu, ya. Demikian juga ada yang tertelan dalam diri saya mohon untuk diikhlaskan. Ikhlas Bu, Bapak? Alhamdulillah. Bebas nggih? Yeah. Yang terakhir saya pesan kepada anak-anak, baik dari santri khusus kepada wisudawati. Mana para wisudawati? Tolong wisudawati mendengarkan. Ada syair Arab berbunyi begini. Safir tajid iwadun amman tufarikuhu fansub fa inna ladhidal aishi bin nasabi. Wahai para bidawatiku, pergilah, berkelanalah meninggalkan asrama putri 4M Ainul Yakin. Nanti kalian akan mendapatkan teman yang baru, entah itu di Malang, entah itu di Surabaya, entah itu di Jogja, entah itu di Pondok Pesantren Gontor, entah itu di mana saja. Dan pesan syair ini adalah fansob fa inna ladhidal aishi bin nasobi. Bekerja keraslah, berusaha semaksimal mungkin, ya, yang nantinya akan dinikmati. Fa inna ladzidal aishi bin nasabi. Kenikmatan kehidupan itu akan dinikmati sebab kita berusaha semaksimal mungkin. Ini untuk wisudawati. Saya kira yang terakhir, ya,
Izinkan saya membaca apa? Membaca pantun. Ikan kakap, ikan patin, kami nggak pandai banyak cakap, cuma bisa bilang maaf lahir dan batin. Selamat menyambut Ramadan. Semoga Ramadan tahun ini penuh dengan limpahan pengampunan, rahmat, dan kasih sayang. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.